Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kita bersyukur buat berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan, sudah menyertai kita sampai minggu ini. Kita kembali bisa bersama-sama beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Hari demi hari kami boleh ada di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah. Kami tahu itu semua adalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi, baik rumah tangga lewat rumah tangga. Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Biarlah Tuhan hanya Engkau saja, Roh-Mu yang kudus saja Tuhan beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk di hadirat Allah saat ini. Kita bawa persembahan kita bawa sujud kita di hadirat Tuhan saat ini. Karena itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia saat ini meskipun kita masih ada suasana di rumah sekarang ibadahnya. Tetapi tidak mengurangi semangat kita menyembah Allah kita saat ini. Kita angkat pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Persembahkan korban syukurku.
luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Oh, luar biasa Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu mengarungi hidup kami. Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Amin Tuhan, Engkau luar biasa. apapun yang kami alami, bahwa Yesus kami yang luar biasa itu segalanya bagi kami. Kami tidak pernah dikecewakan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Yesusku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kau bagaikan mata air yang mengalir bagi kehidupan kami.
karena hidup kami butuh air kehidupan itu. Kami perlu air kehidupan itu mengalir di dalam hidup kami. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya ada satu mesbah di dalam rumah tangga. Mesbah yang indah. Lewat ibadah di rumah itu sangat banyak hikmahnya yang kita ambil. Bapak boleh sebagai imam nyata di dalam ibadah rumah tangga. Kita sangat bangga. Suasana seperti ini mengajar kita lebih mandiri di hadapan Tuhan. Kita belajar tidak melihat kiri kanan kita, tetapi setiap rumah tangga sungguh-sungguh di hadirat Tuhan menyatakan, ini Tuhan mesbah kami. Kami mau membangun satu aliran itu di dalam rumah kami. Aliran sungai itu boleh mengalir dalam rumah tangga kami masing-masing. Setiap rumah tangga boleh menikmati aliran itu. Tidak memandang kiri kanan, tetapi aliran sungai itu mengalir dalam rumah tangga kita saat ini. Lewat firman Tuhan itu, itulah sungai kehidupan itu. Firman Tuhan yang kita boleh dengar. Sungai kehidupan itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah saat ini, mari kita katakan, seperti rusa merindukan air, demikianlah hidup kami Tuhan, merindukan Engkau setiap saat di dalam hidup kami. Amin. Kita angkat pujian ini, kita akan menikmati firman Tuhan itu. Amin. Merindu
sembah Kau dengan senang hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan segenap hati kami. Kami mau ya Tuhan tunduk di bawah otoritas yang daripada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terbawa arus oleh dunia ini yang sering membuat kami nyaman ya Tuhan. Yang sering membuat kami lupa bahwa oleh karena Tuhanlah kami dapat menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu. Dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya menjadi anak-anak, bahkan menjadi orang-orang yang percaya, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, bahkan firman yang ditaburkan di dalam setiap kehidupan kami itu akan bertumbuh, bahkan berbuah, dan kami menjadi saksi dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Baik. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun saat ini berada jemaat yang terkasih, saya percaya bahwa keadaan Bapak Ibu adalah keadaan yang baik-baik saja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, tetap di dalam suka, tetap di dalam naungan oleh Tuhan. Sebab pandemi COVID-19 ini belum ada yang bisa memprediksi kapan akan selesai. Bahkan ada begitu banyak tantangan yang baru yang membuat kebanyakan orang semakin merasa bahwa kehidupan ini semakin sulit untuk dikendalikan, bahkan semakin membuat kebingungan. Ya. Namun pada bulan ini bersyukur kepada Bapak Gembala yang sudah membagikan satu tema yang penting untuk kita pada bulan ini tentang intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan memang betul-betul adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita menghadapi hari demi hari, bulan, minggu, bahkan sudah hampir lebih setahun lebih, kita menghadapi COVID-19 ini bukan semakin membaik. Bahkan jika kita melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, sungguh membuat kita kehilangan harapan. Kadang-kadang ada begitu banyak orang menjadi putus asa. Masa depan anak saya nanti bagaimana? Masa depan saya nanti bagaimana? Nasib keluarga saya nanti bagaimana? Nasib pekerjaan saya nanti ke depan itu bagaimana? Ada begitu banyak perusahaan besar tutup karena penurunan pencarian yang melonjak. Tetapi untuk bulan ini kita akan kembali belajar. Tema yang kita usung pada bulan ini adalah intim dengan Tuhan. Semua kalangan harus intim dengan Tuhan. Tidak terkecuali orang tua, tidak terkecuali orang yang sudah bekerja, tetapi mulai dari yang terkecil sampai yang tertua harus hidup intim dengan Tuhan. Jangan berdalih bahwa seolah-olah dunia ini bisa menjawab kebutuhan kita. Jangan berdalih seolah-olah ada orang-orang yang mampu menolong kita dari kesulitan kita.
Tetapi hari ini kita belajar dari Mazmur 91 ayat 14a mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan ada kata melekat di sana. Kata melekat itu mengacu kepada bahwa kita itu harus hidup tidak terpisah dengan Allah. Jadi bukan hanya sebatas baju dengan badan kita, tetapi seperti kulit dengan daging kita. Susah untuk dipisahkan. Di dalam Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Biasanya kalau tangan kanan itu adalah tangan yang lebih kuat dari tangan kiri. Makanya firman Tuhan katakan, tangan kananmu, tangan kanan Allah menopang kita. Tangan yang paling handal menolong kita ketika kita hidup dekat dengan Allah. Jadi Allah ingin setiap umatnya baik hati, pikirannya, bahkan jiwanya secara keseluruhan itu harus hidup seimbang. Hidup intim dengan Tuhan tidak ditentukan situasi, tidak ditentukan dengan keadaan, tidak ditentukan dengan mood. Kalau lagi senang-senangnya baru intim dengan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi banyak pergumulan dan persoalan hidup, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang sepertinya tidak akan mungkin diselesaikan oleh cara manusia itu sendiri, wah, doanya begitu kencang. Malam doa, siang doa, pagi berdoa, setiap saat berdoa. Doanya waduh sangat kusuk sekali. Tetapi ada juga orang-orang, saya mau intim dengan Tuhan kalau hidup saya sudah diberkati. Kalau hidup saya sudah penuh dengan rasa kecukupan. Ada orang-orang hanya mau mencari Tuhan kalau dia diberkati. Nah, intim dengan Tuhan bukan ditentukan situasi, kondisi kita apa. Sebab apa? Intim dengan Tuhan itu berarti kita harus membangun satu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan tanpa kita mengenal waktu. Mari kita lihat ada beberapa tantangan yang membuat sulitnya intim dengan Tuhan. Kalau kita dituntut untuk intim dengan Tuhan, mari kita lihat kenapa ada begitu banyak orang-orang yang sulit intim dengan Tuhan. Kenapa begitu banyak orang begitu susahnya bahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan untuk membaca Alkitab begitu susahnya. Mari kita lihat ada 3 hal yang boleh saya bagikan di sini. Yang pertama, tantangan yang membuat sulit intim dengan Tuhan, yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan itu tidak dibangun dengan satu usaha. Keintiman dengan Tuhan tidak dibangun dengan satu tindakan nyata supaya benar-benar komunikasi antara saya dengan Allah itu terjalin dengan baik. Ingin mendapatkan bagian di sorga, ingin mendapatkan bagian yang paling terdepan di sorga, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin saya mau menjadi penghuni kerajaan sorga, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, keintiman dengan Tuhan tidak dibangun dengan proses.
selalu ingin instan. Ingin doa-doanya selalu terjawab. Tuhan pingin ini, Tuhan jawab. Tuhan pingin ini, Tuhan jawab. Tuhan, aku pingin mau seperti ini. Oh, Tuhan jawab. Tetapi ketika diperhadapkan dengan satu masalah, langsung menyalahkan Tuhan. Langsung pundungan. Langsung marah. Marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada tetangga, marah kepada orang-orang sekitarnya, marah kepada orang-orang yang pernah ditemui, bahkan marah kepada Tuhan. Tidak mau diproses. Keintimannya tidak dibangun dengan satu proses. Ingin supaya cepat-cepat. Contoh untuk masa pandemi sekarang ini. Ada begitu banyak orang berdoa, Tuhan tolong hanguskan, musnahkan COVID-19 dari muka bumi ini. Tunggu dulu. Bapak Ibu Saudara, kehendak kamu belum tentu kehendak Tuhan. Tunggu dulu. Apakah Tuhan punya rencana di balik ini semua? Apakah Tuhan punya sesuatu agar manusia belajar dari kehidupannya sehari-hari atas pandemi ini? Mari Bapak Ibu renungkan dengan baik-baik. Jangan sia-siakan waktunya. Pergunakan waktunya untuk intim dengan Tuhan. Yang ketiga, tantangan yang membuat sulit untuk intim dengan Tuhan, pada umumnya bahwa berhubungan intim dengan Tuhan adalah disebut panggilan khusus untuk orang-orang yang istimewa. Menganggap bahwa para pendeta lah, orang-orang yang rohani lah, orang-orang yang sudah rajin baca Alkitab lah, orang-orang yang sudah rajin ke gereja lah, orang-orang keturunan-keturunan yang rohani lah, yang bisa menjadi intim dengan Tuhan. Jadi menganggap bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa dekat dengan Tuhan. Yang bisa mengungkapkan isi hatinya secara langsung kepada Tuhan. Sehingga kehidupannya apa? Cenderung melakukan dosa. Karena merasa dirinya tidak bisa intim dengan Tuhan. Tiga hal ini menjadi tantangan-tantangan yang membuat kebanyakan orang sulit untuk intim dengan Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Jika memang tantangan hidup itu masih ada di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu harus kita lakukan supaya hidup kita semakin intim dengan Tuhan? Supaya kita bisa lebih mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar suara dari tawaran dunia ini. Apa yang perlu harus kita bangun? Mari kita lihat cara hidup intim dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Cara hidup intim dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Dikatakan demikian. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari apa? Hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang pertama adalah
miliki hati yang tulus, ikhlas untuk mencintai Tuhanmu yang sudah membasuh engkau, sudah memurnikan engkau dengan darahnya yang kudus. Allah ingin supaya cinta mula-mula itu, cinta akan penciptamu, itu terbangun dengan besar. Karena orang yang sangat jatuh cinta adalah orang yang mau melakukan apa saja dengan orang yang dicintainya. Bagaimana kita mungkin kita hidup intim dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki cinta yang begitu besar kepada Sang Pencipta kita? Bangun rasa cintamu yang begitu besar kepada Tuhanmu, maka sehingga dengan demikian hidup kita mau terarah untuk hidup dengan Tuhan. Iman yang teguh yang membuat kita melahirkan cinta yang begitu besar kepada Tuhan. Jadi yang pertama, miliki hati yang tulus dan iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga kita terbawa, kita tertata, hidup kita tertata dengan baik untuk hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita baca di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi hal yang kedua, cara hidup intim dengan Tuhan adalah selalu teguh di dalam pengharapan. Bangun pengharapan kita bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau senantiasa kita selalu mengatakan tiada yang mustahil di dalam segala pengharapan kita, maka akan mujizat boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau pengharapan kita bangun dengan mengatakan tiada yang mustahil, tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang gampang untuk hilang pengharapan. Jangan menjadi orang yang gampangan, yang seolah-olah Tuhan itu tidaklah sumber dari segala sesuatu. Tetapi yang kedua, kalau kita terus memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahwa pada saat yang tepat Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya. Tuhan melakukan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Maka pengharapan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita lanjutkan di ayat 24 sampai 25. Cara hidup intim dengan Tuhan. Ini yang sangat penting untuk kita boleh perhatikan pada minggu ini. Ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat. Yang ketiga, cara hidup intim dengan Tuhan adalah kita saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Jika suami sudah lupa berdoa, istri mengingatkan. Jika anak sudah lupa berdoa, orang tua mengingatkan. Jika orang tua sudah lupa berdoa, bahkan ketika makan juga sudah lupa berdoa, anak mengingatkan. Satu dengan yang lain. Boleh Bapak Ibu lihat kiri kanannya, siapa di sampingnya. Itulah yang membangun engkau. Itulah yang menuntun engkau supaya intim dengan Tuhan. Karena Tuhan percayakan orang-orang di sekeliling kita
orang-orang di sekitar kita adalah untuk bersama-sama datang dan mendekat kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kualitas keintiman kita dengan Tuhan, sekali lagi saya ulangi, kualitas keintiman kita dengan Tuhan ditentukan dengan kualitas bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga kita. Jadi kalau di dalam rumah tangga tidak saling mengingatkan, tidak saling menasehati, tidak saling mendorong, saling membiarkan satu dengan yang lain, bagaimana untuk keluarga kita, anak, saudara, cucu-cucu, menantu, bisa intim dengan Tuhan. Jadi kalau mau kualitas kita, kualitas yang terbaik intim dengan Tuhan, diawali dengan kualitas kita berkomunikasi dengan yang baik dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri, orang-orang di sekitar kita. Makanya dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Hidup intim dengan Tuhan harus berlaku di dalam satu keluarga yang utuh. Tidak bisa hanya satu orang saja di dalam satu keluarga. Harus saling membangun, saling mengingatkan, saling menasihati. Jikalau dia sudah menyimpang, maka wajibnya kita untuk mengatakan, mari kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara hidup intim dengan Tuhan, mulailah dari keluarga kita. Mulailah dari cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir, karena apa? Keuntungan hidup di dalam Tuhan adalah, kalau kita buka di Mazmur, kembali kita diingatkan lagi, keuntungan hidup intim di dalam Tuhan itu adalah Mazmur 91 ayat 14b sampai 16 dikatakan, perhatikan, ini yang menjadi keuntungan hidup intim dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan. Wah, enak dong. Keuntungan yang berikutnya, Tuhan akan membentengi kita dari sakit penyakit. Membentengi kehidupan kita bukan hanya sebatas bahwa kita itu tinggal di rumah ibadah, tetapi membentengi kita dari segala sakit penyakit. Bahkan bila kita berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Wah, enak banget, ya. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan memuliakan kita, artinya memulihkan kita ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Bahkan sepanjang umur kita akan diberkati. Bahkan Tuhan akan memberikan apa? Keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang hidup intim dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, intim dengan Tuhan bukan berbicara seperti seksualitas antara suami istri. Tetapi intim dengan Tuhan adalah satu keharusan bagi kita, karena kita diciptakan untuk kita bisa dapat menjalin hubungan antara yang diciptakan dengan yang penciptanya, supaya hubungan itu terus terbina, maka kita harus intim dengan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari diri kita sendiri. Mari tetap intim dengan Tuhan. Ingat bahwa kita sudah dibasuh dengan darah yang kudus. Kita sudah disucikan, bahkan ditebus dengan cuma-cuma.
Tugas kita hanyalah bahwa kita harus tetap menjaga hubungan kita. Relasi kita harus bagus, harus tetap menjadi relasi yang teruji kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Masalah tidak akan pernah bisa selesai dari kehidupan kita. Bahkan pandemi ini tidak akan secepat yang kita pikirkan untuk berakhir. Tetapi mari datang kepada Allah. Mari datang kepada Allah. Mari dekat kepada Allah. Mari sujud di kaki Allah. Karena dengan demikian engkau dituntun, engkau diberkati, engkau dipulihkan. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau menaburkan kebenaran firman di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kembali kami mau menyadari bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi ketika kami hidup intim dengan Tuhan, ada hal-hal yang besar boleh terjadi, bahkan Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami intim dengan Tuhan, kami tidak menjadi orang yang cepat khawatir, menjadi orang-orang yang takut untuk menghadapi kehidupan ini. Tetapi ketika kami intim dengan Tuhan, hidup kami akan seimbang. Hati, pikiran, dan jiwa kami menjadi seimbang, menjadi terus terhubung dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Engkau melawat jemaat-Mu, melawat setiap kami, bahkan firman-Mu ya Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bukan kami sebatas mengerti, bukan kami sebatas tahu ya Tuhan kebenaran firman Tuhan, tapi kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan luar biasa. Amin. Biarlah kita semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Tak kenal maka tak sayang, ya. Mari kita mau semakin mengenal Tuhan setiap hari melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk sidang jemaat yang sudah dengan setia mengikuti ibadah di Gereja Rehoboth Shalom. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam usaha pekerjaan, baik anak-anak juga diberkati dalam studi mereka. Saya ucapkan terima kasih untuk persembahan, persepuluhan yang sudah sidang jemaat salurkan, biar ini juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya, mari kembali kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk berkat Tuhan dalam ibadah kami pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kembali Tuhan, betapa penting kami mengenal Engkau, intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, melalui pujian, melalui firman Tuhan, kami sudah diberkati. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sekali lagi Tuhan berkati juga segenap sidang jemaat-Mu. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan perekonomian, dengan kesehatan. Engkau menjadi jawaban untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir dalam rumah tangga, lewat rumah tangga Tuhan. Hari-hari kami boleh melihat kasih-Mu, penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat Tuhan limpah bagi kami sekalian. Mari kita bangkit berdiri, sidang jemaatku yang kekasih. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat
yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.